Selamat malam semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dalam acara ibadah malam kita pada malam hari ini, yaitu hari Senin tanggal 8 Juni 2020, dan juga bagi saudara-saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream. Kita seperti biasa akan beribadah dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita, dengan diskusi sesudah itu, dan juga kita akan berdoa bersama. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan ataupun tambahan, bagi yang mengikuti melalui Zoom, silakan mengangkat tangan Anda. Dan bagi yang mengikuti melalui live stream, mungkin dapat diketik di kolom komentar kita. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang kalau Rolando sudah dapat boleh untuk dapat memimpin di dalam doa. Silakan Boleh. Rolando Pangelila. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan kesempatan yang selalu Engkau berikan pada kami Tuhan. Sekarang kami di sini berkumpul untuk memulaikan mempelajari dan mendiskusi sekolah sahabat Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, berikan kami selalu Roh Kudus, iman yang kuat untuk kami dapat mengerti, dan daripada itu dapat menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih pada malam hari ini. Terima kasih Rolando ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip tahun dan hari. Jadi pada saat kita membaca khususnya nubuatan, karena selain nubuatan tentunya kita tahu bagaimana Alkitab berbicara tentang ada hari yang betul-betul hari seperti hari-hari penciptaan. Jadi hari pertama itu bukan berarti kalau ada nubuatan adalah satu hari. Nubuatan Alkitab menunjuk atau merujuk kepada satu tahun. Tetapi kalau kita lihat ada hari yang memang betul-betul hari dan ada tahun yang betul-betul tahun, dan tidak ada dengan kata lain kita dapat melihat mereka dalam arti literal atau arti harafiahnya. Tetapi ada juga pada saat kita berbicara tentang nubuatan, kita melihat bagaimana pada saat penulis-penulis Alkitab berbicara untuk nubuatan tentang satu hari, itu dapat merujuk kepada satu tahun. Dan mari kita lihat, jadi bagaimana kita dapat membedakan keduanya? Bagaimana kalau kita bisa melihat bahwa satu hari seperti hari penciptaan itu memang betul-betul satu hari, atau satu hari nubuatan yang berarti berarti satu tahun. Nah, kita akan mempelajarinya pada malam hari ini dalam satu tema prinsip tahun dan hari. Mari kita baca. Salah satu kunci penafsiran historis adalah prinsip tahun hari. Banyak sarjana selama berabad-abad menerapkan prinsip ini pada nubuatan mengenai waktu dalam kitab Daniel dan Wahyu. Mereka memperoleh prinsip ini dari beberapa ayat kunci dan dari konteks dekat nubuatan itu sendiri. Misalnya beberapa ayat yang kita bisa lihat yang menunjukkan bahwa Alkitab kita familiar dengan satu hari itu dapat merujuk atau menunjukkan kepada satu tahun. Misalnya, Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Untuk pada saat nanti Ketua Rituan Lingga membaca kedua ayat ini, kita mencoba untuk menjawab bagaimanakah Allah menguraikan prinsip tahun hari dalam ayat-ayat ini. Jadi saya ingin mengundang Ketua Rituan Lingga untuk dapat membaca ayat-ayat tersebut, yaitu Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Silakan, Rituan. Bilangan 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika aku berbalik daripadamu. Yeskiel 4 ayat 6, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Jadi di sini kita lihat bagaimana Alkitab itu familiar dengan prinsip bahwa satu hari itu dapat menjadi satu tahun, ya, satu hari dapat berarti itu menunjukkan kepada satu tahun, ya. Tetapi bagaimana nanti kita coba untuk membedakan yang mana satu hari itu adalah satu hari atau satu tahun itu betul-betul satu tahun. Misalnya pada saat
Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 4 berbicara tentang pada saat dia menjadi gila. Itu bukan, dia menyebutkan ada jumlah tahunnya, tapi itu bukan menunjuk kepada tahun satu hari sama dengan sama dengan satu tahun. Jadi bagaimana caranya? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam ayat-ayat tersebut, dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6, kita dapat melihat dengan jelas gagasan tentang prinsip tahun hari. Tetapi bagaimana kita membenarkan pemakaian prinsip ini terhadap beberapa nubuatan waktu, seperti dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 8 ayat 14, serta Wahyu 11 ayat 2 dan 3, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, dan Wahyu 13 ayat 5. Kita lihat ya. Mari kita lihat jawabannya. Ada 3 unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari dalam nubuatan Daniel dan Wahyu ini. Yang itu adalah penggunaan lambang. Jadi pada saat tahun-tahun itu disebutkan, itu sebelumnya itu ada yang lambang-lambang yang diberikan. Ya, ada lambang-lambang yang diberikan. Nanti kita lihat apa yang dijelaskan ya. Yang kedua adalah periode waktu yang lama. Artinya kalau yang disebutkan hari itu hanya betul-betul hari, maka waktunya itu tidak pas. Seperti yang kita akan lihat nanti ya. Waktunya itu tidak pas. Dan adanya pernyataan khusus. Yang ketiga itu adalah pernyataan khusus. Mari kita lihat penjelasannya. Pertama, sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan menunjukkan bahwa nubuatan waktu juga harus dipahami secara simbolis. Binatang buas dan tanduk tidak harus dipahami secara harafiah. Karena misalnya bagaimana mungkin ada Daniel pasal 7 berbicara tentang binatang binatang singa yang memiliki sayap. Itu adalah simbol. Ya, itu bukan merupakan arti yang literal. Ya, berbicara tentang binatang ini composite animals, ya, binatang-binatang yang memiliki penggabungan dari 2 jenis binatang. Jadi itu adalah simbol-simbol yang mana kalau itu simbol maka tahun ataupun hari yang menyertai penggunaan simbol tersebut haruslah juga memiliki arti simbolis, bukan arti harafiah. Itu adalah lambang untuk sesuatu yang lain. Oleh sebab itu, karena seluruh nubuatan ini simbolis, bukan literal, mengapakah kita menganggap nubuatan tentang waktu itu waktu saja yang literal? Dengan kata lain, penulis pelajaran sekolah sahabat kita katakan, jangan kita pisahkan. Kalau lambang binatang-binatang itu saja simbolis, kenapa kita menggunakan waktunya itu juga literal dan bukannya simbolis. Jadi harus sama. Kalau binatangnya simbolis, waktunya juga harus harus juga simbolis. Mengapakah kita menganggap nubuatan tentang waktu itu saja yang literal, sedangkan lambang-lambang binatang itu simbolis? Jawabannya tentu saja kita tidak akan demikian. Kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Yang kedua yang berbicara tentang periode waktu yang lama ya. Banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 tahun. Nah, waktu-waktu yang disebutkan itu misalnya 1260 hari. Kalau 1260 hari itu berarti cuma berapa tahun ya? Ya, cuma berapa tahun, tapi ini kadang-kadang berabad-abad. Ya, apa yang terjadi. Juga demikian juga dengan nubuatan tentang 2300 hari atau 2300 petang dan pagi. Itu tidak mungkin, itu jangka waktunya itu adalah sesuatu yang terjadi berabad-abad. Bukan, kalau cuma 2300 hari berarti cuma beberapa tahun saja. Jadi dengan kata lain, banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad yang tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan yang digambarkannya dipakai secara harafiah. Ketika prinsip tahun hari ini ditetapkan, waktunya cocok dengan peristiwa dalam cara yang sangat akurat. Sesuatu yang tidak mungkin jika waktu nubuatan itu dipakai secara harafiah atau literal. Dan yang ketiga, sehubungan dengan adanya pernyataan-pernyataan khusus dalam nubuatan-nubuatan tersebut. Akhirnya, pernyataan khusus yang digunakan untuk merujuk periode waktu ini menyarankan penafsiran secara simbolis. Dengan kata lain,
Cara-cara di mana waktu diungkapkan dalam nubuatan ini, misalnya 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu. Menunjukkan kepada kita bahwa periode waktu yang digambarkan adalah untuk dipakai secara simbolis dan bukan harfiah atau literal. Perhatikanlah nubuatan 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27. Kita membaca bahwa dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi seorang raja. Itu berbicara tentang apa ya? Yerusalem dipulihkan kembali sampai datangnya apa? Seorang raja seperti yang tertulis dalam Daniel 9 ayat 25 hanya akan menjadi 69 minggu secara harfiah atau hanya 1 tahun 4 bulan dan 1 minggu. Jadi kalau misalnya ya 69 minggu itu secara harfiah maka 69 minggu itu hanya apa ya? 1 tahun 4 bulan dan apa? 1 minggu. Jadi tidak banyak. Tidak cukup panjang untuk memenuhi waktu apa? Nubuatan seperti dalam Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27. Nubuatan ini tidak masuk akal jika dipahami seperti itu atau secara harafiah. Namun, apakah yang terjadi ketika kita menerapkan prinsip tahun hari Alkitab sendiri dan 70 minggu menjadi 490 tahun? Nanti kita akan lihat ya. Tapi mari kita lihat. Sebelum kita tiba, saya akan membahas nanti mengenai 70 minggu yang merupakan bagian, kita sudah lihat bagaimana itu merupakan bagian daripada 2300 petang dan pagi, karena dalam Daniel itu berbicara tentang waktu 70 minggu itu atau itu adalah bagian daripada 2300 petang dan pagi. Tetapi sebelumnya, mari kita melihat sokongan Alkitab. Alkitab dari sejak semula dan bahkan Yesus sendiri sering menggunakan hari-hari itu sebagai simbol untuk menunjuk kepada tahun. Hari adalah bahasa simbol untuk menunjuk kepada tahun. Misalnya, mungkin tidak terlalu jelas dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita melihat ya Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Ya, kalau Dedek bisa misalnya lihat, kalau Dedek juga bisa buka nanti bahasa Inggris ya, New King James Version, mungkin Dedek buka saja di New King James Version untuk ditunjukkan. Mari saya baca yang bahasa Indonesianya ya. Kejadian 6 ayat 3. Bagi Anda yang sudah buka, silakan. Mari kita baca bersama. Kejadian 6 ayat 3 dan nanti kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya, bahasa Indonesia menggunakan kata apa? Umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Karena kejahatan manusia, tadinya manusia itu usianya jam Adam dan turunan-turunannya bisa hampir mencapai 900-an. Tetapi karena kejahatan mereka, Tuhan katakan umurnya hanya akan apa? Hanya akan menjadi 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 3. Bahasa Indonesia itu sudah menginterpretasikan dari bahasa Ibrani dan juga terjemahan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris, mungkin Anda sudah lihat kira-kira di layar Anda kalau ada bahasa Inggris. Kalau tidak ada, mari saya baca dari King James Version. Ya. Kejadian 6 ayatnya yang ketiga di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, New King James Version, and the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Karena dia sesungguhnya daging. Yet his days, hari-harinya, shall be 120 years. Hari-harinya hanyalah 120 tahun. Jadi sudah kita lihat dari kitab Kejadian, kata hari itu, hari-hari manusia itu adalah apa? 120 apa? 120 tahun. Ya. Jadi kita lihat ada hubungannya dari kitab Kejadian bagaimana hari itu dihubungkan dengan apa? Dengan tahun. Mari kita lihat berikutnya, bukti berikut. Yesus sendiri
berbicara tentang apa? Bahwa hari itu dapat menjadi satu simbol yang menunjukkan kepada tahun atau merujuk kepada tahun. Mari kita buka di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Nah, mari kita lihat bahwa pada saat terjadi percakapan antara orang-orang Farisi dengan Yesus, ini Yesus baru memulaikan pekerjaannya. Ya. Yesus baru memulaikan pekerjaannya, ya. Jadi masih panjang. Kita tahu bagaimana Yesus itu dia akan apa ya? Dia akan melayani atau bekerja selama kurang lebih 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun. Tapi coba kita lihat apa yang Yesus katakan dengan apa ya? Tentang 3 tahun dia apa? 3 tahun dia punya sisa pelayanannya pada saat dia berbicara kepada orang Farisi ini. Lukas 13 ayatnya yang 31 sampai dengan 33 ya. Sampai dengan 33. Lukas 13, 31, 33. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Lihat berapa hari yang Yesus sebut di sini? Dia masih akan bekerja hari ini, besok, dan lusa. Masih ada 3 hari lagi dia mau bekerja. Dan baru sesudah itu dia akan apa? Dibunuh. Pada saat Yesus berbicara ini, dia belum berada di Yerusalem. Dia masih akan apa? Masih akan dalam perjalanan yang menuju ke Yerusalem dan memakan waktu lama. Dan kalau dia sampai di Yerusalem, mungkin belum sampai 3 hari itu, apa ya? Dengan kata lain, bahwa Yesus tidak akan mati 3 hari setelah dia berbicara dengan orang-orang apa? Orang-orang Farisi ini. Dengan kata lain, Yesus masih mengatakan waktuku itu masih 3 tahun lagi. Waktuku itu masih apa? 3 tahun lagi. Jadi dengan kata lain di sini kita lihat bagaimana dari kitab Kejadian sudah ada satu pemahaman bahwa hari-hari itu dapat dihubungkan dengan apa? Tahun. 1 hari dapat dihubungkan dengan 1 tahun. Dan Yesus juga secara khusus dia bilang apa? Aku masih akan bekerja 3 hari. Aku masih akan bekerja 3 tahun. Dan sesudah itu baru aku akan mati. Tetapi aku tidak akan mati di luar Yerusalem. Aku nanti akan mati di mana? Aku akan mati di Yerusalem. Jadi disinilah kita melihat bagaimana Yesus sendiri memiliki satu pemahaman dapat merujuk bahwa 1 hari itu dapat berarti apa ya? Dapat 1 hari dapat berarti 1 tahun. Dan mari kita kembali kepada pelajaran yang ditanyakan di akhir. Daniel 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Daniel 9 mari kita baca sebelum saya menjelaskan apa yang Dede miliki ya. Jadi nanti Dede akan highlights Daniel nanti setelah saya minta. Daniel 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27 ya. Itu ya, 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa. Jadi di sini dikatakan Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa, 70 kali 7 sampai sama dengan 490 ya. Sama dengan 490. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, dari saat firman ini keluar ya, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dari permulaan daripada 70 apa ya, 70 kali 7 masa tersebut. Maka ketahui dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja
ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang, ya, dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkannya. Tetapi raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat, ayat 27, bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan memberhentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi mari kita lihat. Mungkin Dedek bisa highlight, bukan highlight saya, kepada apa ya? 70 apa? 70 weeks, 490. Jadi di sini dikatakan ada apa? Pertama, di sini katakan 70 kali 7 apa? Masa telah ditetapkan bagi apa? Bangsamu. Itu berarti 490 apa? Hari atau 490 tahun. Dan itu dimulaikan dengan apa ya? Dengan dikatakan di sini bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dan itu sudah dimulaikan di tahun berapa ya? 457 BC, before Christ. Ya, sebelum Masehi. 457. Dan ini kalau kita lihat 490 tahun, mungkin kita sudah pelajari di waktu Daniel lalu, cuman mungkin saya akan apa ya, percepat saja ya. Jadi 457 sebelum Masehi sampai tahun 34 sesudah Masehi, yaitu pada saat Stefanus pada saat Stefanus itu dibunuh, maka itu adalah jumlahnya sangat tepat, 490 tahun. 490 tahun. Dan nubuatan-nubuatan lainnya. Misalnya berapa lama itu dekrit untuk membangun Yerusalem sampai itu dibangun, dikatakan dia berbicara tentang apa? 7 minggu. Mengenai 490 tahun. Lalu dia juga berbicara dengan apa ya? Pada raja akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang pada pertengahan 7 masa. Pertengahan 7 hari, dikatakan 1 minggu atau 7 hari, 7 tahun, pertengahannya pada tahun 31. Pada tahun 31 sesudah Masehi kita tahu bagaimana Yesus apa? Yesus dibunuh, menjadi korban apa? Menjadi korban sembelihan. Jadi kita lihat di sini begitu hebat pemenuhan itu. Pemenuhan pada saat kita melihat bagaimana nubuatan 1 hari itu dapat melambangkan apa? 1 tahun. Karena itu pas sekali. Kalau 1 hari itu hanya 1 hari, maka sejak dekrit, coba kita lihat. Dekrit dibangunnya apa? Dekrit dibangunnya Yerusalem itu 457. Lalu kalau cuma 490 hari saja, itu berapa lama? Itu tentunya tidak pas. Karena apa? Kalau cuma dari tahun 457, 490 hari itu cuma 1 tahun lebih. Seperti yang kita sudah lihat tadi kan. Hanya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Jadi itu Yesus belum datang. Yesus belum datang pada saat dekrit dibuat untuk membangun Yerusalem. Bahkan Yesus belum datang waktu Yerusalem itu dibangun. Ya. Jadi dengan kata lain, nubuatan 490 hari atau masa ini hanya tepat kalau kita memiliki prinsip bahwa 1 hari itu sama dengan apa? 1 tahun. Dan ini adalah satu nubuatan yang tidak bisa dipungkiri oleh apa? Komentator-komentator Alkitab. Mereka mempertanyakan, ya. Nanti kita lihat, mungkin Dede bisa tunjukkan slide yang berikutnya, yang 2300 petang dan pagi, ya. Kita lihat bagaimana di 2300 petang dan pagi ini, itu semuanya pas. Ya, Alkitab berbicara tentang 490 490 tahun
pas sekali dari 457 muncul ke 34 Masehi pada saat itu. Kenapa? Kenapa? Apa signifikannya? Apa signifikan 490 tahun? Itu adalah kesempatan yang diberikan kepada orang Yahudi untuk mereka bertobat, untuk mereka kembali menjadi umat-umat Tuhan. Tetapi pada saat mereka melempari Stefanus dengan batu, itulah akhir. Kesempatan terakhir sudah diberikan, tetapi mereka tidak apa? Tidak menerimanya. Lalu kita kemudian melihat bagaimana Alkitab juga berbicara tentang Wahyu ya. Kita sudah lihat tadi Wahyu, kitab Wahyu 11 ayat 2 dan 3, Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 13 ayat 5 yang berhubungan dengan Daniel 7 ayat 25 dan Daniel 12 ayat 7 itu berbicara tentang 1260 apa? Hari atau 1260 apa? Tahun. Kesemuanya entah itu nubuatan 490 tahun dan 1260 tahun itu adalah satu bagian dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Masuk ke dalamnya begitu indah, pas ke dalamnya hanya karena adanya nubuatan 1 tahun sama dengan satu apa ya? 1 hari sama dengan 1 tahun. Yang dapat saya juga tambahkan pada malam hari ini. Mungkin terima kasih Dek, sudah ditunjukkan gambarnya. Yang dapat saya tambahkan adalah, coba kita lihat di sini, bahwa kesempatan diberikan kepada orang apa? Orang Yahudi untuk bertobat. Dan dengan demikian, ya pada saat mereka kesempatan itu tidak digunakan, maka kemudian Injil itu diberikan. Seperti Daniel 9 ayat 20 katakan, maka perjanjian yang berat itu diberikan kepada segala bangsa. Makanya kita semua dapat menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Tadinya seperti Petrus katakan, yang menjadi umat-umat pilihan itu, yang umat yang rajani itu hanyalah orang-orang Yahudi. Tetapi kita juga dapat sekarang oleh sebab penolakan mereka, maka kita dapat juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Kita dapat menjadi penerus apa yang tadinya diberikan khusus hanya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kita semua yang menerima Yesus Kristus dapat menjadi umat-umat pilihannya. Seperti Dia yang sudah memilih orang-orang Israel. Tetapi sebagai umat pilihan itu bukan berarti kita akan selama-lamanya sampai kekekalan menjadi umat pilihan. Kita tahu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ada saatnya. Ya, kita akan melihat nanti pelajaran dalam kitab Wahyu dan seterusnya ya. Ada saatnya di mana pintu kasihan itu ditutup. Seperti pintu kasihan itu ditutup kepada orang Yahudi. Ditutup bukan karena Allah membenci mereka. Ditutup bukan karena Allah tidak mau lagi. Ditutup karena mereka sendiri yang telah menutup hati mereka. Tidak lagi mau menerima. Mereka telah menolak Roh Kudus di dalam diri mereka. Hal yang sama dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan yang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali memilih untuk menolak Yesus. Pada saat kita menolak Yesus, tidak mengikuti firman-Nya, tidak mengikuti kehendak-Nya, tidak mengikuti contoh-contohnya, maka kita sedang menuntun diri kita untuk menolak bisikan Roh Kudus yang seringkali datang pada saat kita lari dari Yesus dan lari dari firman-Nya. Akan ada saatnya di mana pintu kasihan kepada kita sekalipun akan berakhir. Akan berakhir. Tetapi saat ini belum berakhir, dan marilah kita tidak mengeraskan hati kita pada saat kita jatuh sekalipun. Kita dapat selalu berbalik. Kita dapat selalu memohon pengampunan dan kembali ke jalan yang Tuhan ingin untuk kita lalui. Dan dengan demikian, maka kita akan selalu memiliki satu kehidupan yang berjalan terus-menerus menuju ke dalam kerajaan Tuhan. Bahkan pada saat pintu kasihan tertutup sekalipun, kita tidak perlu takut. Karena kita akan apa? Pada saat kita terus bergantung pada Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jadi inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan lainnya, silakan ditanyakan. Baik, dari anggota Jemaat Fisdak, silakan angkat tangan. Jika ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan sehubungan dengan prinsip hari atau tahun hari ini. Ada kira-kira?
Dari Jemaat Fisdak, ada yang angkat tangan? Saya belum lihat dari yang saya sini. Melalui live stream, Dek, ada kira-kira tambahan? Tidak ada, Pendeta. Rasanya jelas sekali, Pendeta. Oh, oke. Ketua Ridwan, Ketua Tilaar, saya lihat ada juga sini. Ketua Tilaar, ada pertanyaan? Ketua Ridwan, ada? Oke, tidak. Pendeta Denny, ada pertanyaan? Ada dari Ketua Tilaar, seperti Pendeta. Oh, ada Ketua Tilaar. Oh, tidak ada. Ya, Pendeta Denny ada pertanyaan? Silakan di-unmute kalau mau tambahkan atau pertanyaan. Oh, tidak ada. Baik, melalui live stream, Dede ada melalui live stream? Pastor, tambahan saja. Oh, silakan, Pendeta Mamuli, silakan. Dan siapa tahu ini bisa jadi pertanyaan. Apakah dengan peristiwa yang kita hadapi saat ini, apakah ini adalah kesempatan kedua bagi orang sebagai umat-umat Tuhan yang seperti yang telah dibahas tadi? Bagi orang Yahudi memang sudah habis waktu mereka melontari Stefanus dengan batu kemarin, pada tahun-tahun kemarin. Apakah dengan peristiwa ini bagi orang, dengan pandemi COVID ini, apakah ini adalah kesempatan kedua bagi orang untuk membenahi kehidupan kita, untuk mempersiapkan di mana posisi kita sebenarnya, dan apakah kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang benar atau bagaimana kira-kira? Oke, bagus. Terima kasih Pendeta Denny Mamuli. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah kira-kira Tuhan dengan peristiwa pandemik saat ini, bahwa Tuhan kembali mengingatkan kita, ya tadinya mungkin kita sudah agak terbuai sedikit, ya enak ini kehidupan ya. Kehidupan ini enak sekali, kita segala sesuatunya normal, tidak ada masalah, seakan-akan kita tenang ya. Tiba-tiba kacau seperti begini. Dan saya dapat katakan ya, saya dapat katakan Tuhan bisa apa ya, menggunakan sesuatu peristiwa-peristiwa kecil untuk yang dapat mengingatkan kita apa-apa yang akan terjadi lebih hebat. Misalnya, dengan peristiwa yang terjadi pandemik saat ini, kita melihat bagaimana seluruh umat manusia itu merasa seakan-akan tidak berdaya. Ya. Tadinya orang berpikir, saya orang kaya, saya orang berpengaruh, saya memiliki posisi, saya memiliki kedudukan, saya orang yang kuat, saya orang sehat. Tapi dengan di tengah pandemik, semuanya ciut. Orang bilang apa? Bersembunyi semua ya, artinya lockdown semua. Jadi dengan kata lain, kekayaan tidak menjadi tidak berarti, posisi menjadi tidak berarti. Saya tahu ada princess, ada pangeran atau orang kaya yang mati, orang-orang kaya sekalipun yang terkenal sekalipun kena COVID-19. Jadi tidak pandang bulu. Semua orang kena, siapapun Anda. Jadi orang semua akan apa ya? Tidak ada yang tidak merasa takut, dengan kata lain. Akhirnya semua orang apa? Bergantung, bertanya lagi untuk balik pada Tuhan. Lalu berikutnya, yang kedua yang dapat saya lihat adalah bahwa nanti pada akhir zaman, kalau kita mempelajari bagaimana yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 13, berbagai ada satu apa ya? Satu kuasa besar di akhir zaman yang akan mencoba untuk menyatukan seluruh dunia untuk berbakti, memiliki universal worship. Ya, dengan kata lain, kita semua disatukan untuk apa? Untuk dalam satu waktu kita semua akan apa? Berbakti, disatukan dalam satu perbaktian. Apa mungkin dunia bisa disatukan di dalam satu command, satu chain of command? Dan kita lihat sekarang ini, entah Anda agamanya apa, entah Anda orang apa, entah Anda suku apa, seluruh dunia bersatu di dalam satu hal ini. Apa itu? Lockdown. Ya. Jadi entah Anda di Timur Tengah, Anda di mana, seluruh dunia ini apa ya, agama apapun yang Anda miliki, tiba-tiba kita semua apa? Harus diam di dalam rumah. Harus diam di dalam rumah. Jadi saya percaya Tuhan memberikan coronavirus ini. Tuhan izinkan. Tuhan tidak ingin ada yang meninggal. Itu bukan rencana Tuhan untuk apa ya. Walaupun tentu dosa itulah yang menyebabkan apa. Kita meninggal dan apa. Tapi saya dapat melihat bahwa Tuhan dapat izinkan ini agar supaya kita jangan kaget nantinya jika apa. Ada satu kuasa, entah itu kuasa apa. Saat ini mungkin ya WHO mungkin yang katakan lockdown atau apa ya. Tapi di akhir zaman akan ada satu kuasa di mana seluruh umat manusia itu akan apa? Bersatu mengikuti perintah tersebut. Dan saat ini terbukti satu kata ini, lockdown, menyebabkan seluruh umat manusia di mana saja itu apa? Ikut dalam hal tersebut. Jadi ya, saya dapat katakan bisa saja Tuhan dapat gunakan saat ini sebagai satu tanda agar kita semua apa? Melihat bahwa mari kita bergantung kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita miliki tidak ada gunanya.
Ya, dunia ini dapat disatukan dalam satu hal. Dan itu semua sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab sudah menulis semuanya. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi supaya kita percaya dan memperoleh kekuatan terhadap apa yang sudah ditulis. Nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Inilah yang dapat saya tambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pendeta Denny. Ada lagi yang lainnya? Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dalam acara ibadah malam Jemaat Fisdak di New Jersey. Terima kasih. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Selamat malam waktu New Jersey dan selamat pagi waktu Indonesia.